Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan muslimah, di mana di dalam diskusi ini ada muslimah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Isa. Nah, benarkah demikian dan seperti apa penjelasan serta jawaban Agatha? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Sama seperti mentaati Allah. Cuman itu menurut kakak? Sama itu kan Yesus juga gitu kak. Firman yang dikasih sama Yesus itu harus kita taati. Sama dengan Muhammad. Muhammad juga harus kita taati. Nah, sekarang saya tanya kakak. Dengar. Muhammad itu firman yang jadi manusia tidak? Kenapa? Apakah Muhammad adalah firman Allah yang jadi manusia? Sama seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad itu sama kakak. Saya tanya. Apa? Karena kakak bilang gantian dong. Jadi kakak ini menangkap pelan-pelan. Kakak ini nafsu banget energinya. Dengar dulu ya. Kalau kakak bilang Yesus itu sama seperti Muhammad. Yesus itu sementara tadi sudah kita bahas. Semoga kakak nggak lupa ingatan. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia? Iya, sama kak. Wow. Itu jadi Muhammad adalah Allah. Firman itu kata-kata yang Allah kasih kepada utusan. Sekarang saya dengerin. Kakak sudah mengakui Muhammad Allah ya, betul? Iya, Muhammad bukan Allah, itu utusan. Ya, oke. Karena kakak sudah menyamakannya dengan Yesus dan Bapa, kan gitu. Dari tadi saya sudah jelaskan, Yesus itu adalah firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia. Firman yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Tadi kakak baca juga 2 kali. Saya masih ingat. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah firmannya Allah yang jadi manusia? Firman itu diberi oleh Allah kakak. Saya nggak nanya itu. Berarti nih Muhammad ini sebelumnya itu firman atau memang dia manusia? Firman itu kalimat Allah kakak. Kalimat Allah. Utusan itu yang jelasnya kak. Loh, kalimat Allah itu utusan? Loh, diberi kepada yang diutus kakak saya. Saya tanya. Muhammad itu dia sebelumnya berasal dari firman atau gimana? Dia dilahirkan kak sama kayak Nabi Isa. Nah, beda. Karena Muhammad itu emak bapaknya itu berhubungan badan, makanya dia lahir. Kalau Isa atau Yesus itu dia tidak ada hubungan biologis. Beda, jangan disamain dong. Nah iya, itulah keajaiban Nabi Isa ya. Saya nggak ngomongin keajaiban. Saya nggak nanya keajaibannya kak. Kita yang Kristen kakak sayang. Kak, saya nggak nanya keajaiban. Bukan lagi, harusnya Nabi Adam dan Tuhan. Kak, ini kita ulang lagi ya. Firman itu Allah nggak? Iya, firman itu dari Allah kak. Saya nggak nanya dari Allah. Firman itu hakikatnya Allah nggak? Iya, firman itu dari Allah. Kalau Muhammad dari mana? Firmannya dari Allah juga. Saya nggak nanya firmannya. Saya nanya Muhammad dari mana asalnya. Maksudnya gimana sih? Nabi Muhammad dilahirkan. Tadi firman itu kan dari Allah. Firman itu berasal dari Allah. Keluarganya maksud kakak. Ya, manusia ini, nih kakak harus tahu, Muhammad itu dari tanah. Makanya dia kembali ke tanah, ya. Kata siapa kak? Kakak dari mana? Muhammad dari tanah itu dari mana? Jadi manusia diciptakan nggak dari tanah? Sementara di Al-Quran. Sebentar, kakak. Ada di Al-Quran. Sekarang saya tanya. Muhammad dari tanah. Kakak nih bahaya juga. Kak, kalau memang Muhammad tidak dari tanah, dia kenapa kembali jadi tanah? Karena kita manusia terbuat dari tanah kak. Dari itu mau jawab karena manusia
manusia itu terbuat dari tanah. Yo, kamu udah jawab. Kalau gitu Muhammad itu berasal dari mana diciptakan? Ini kakak kurang pengertian deh kayaknya. Oh, alah. Sekarang saya tanya, semua manusia ini berasal dari tanah nggak? Ciptaan Allah kak, nggak mungkin juga kakak diciptain dari tanah. Tung. Ini bukan keajaiban lagi kak. Ini itu untuk pembelajaran umat, bukan untuk yang harus mujizat dulu nggak gitu lagi kak. Saya nggak nanya itu. Kakak fokus, kita fokus sama diskusi kita. Jangan tak kemana-mana. Sekarang saya tanya, Adam itu dari mana? Dari mana? Dari tanah. Oke, semua manusia ini kata kakak sendiri ngomong mulutnya tadi, semua manusia ini dari tanah, betul? Makanya kembali jadi tanah, gitu kan? Simbol. Oh, saya nggak nanya simbol. Oh, iya Inilah dong. bukti. Jadi gini, kakak kalau misalkan meninggal, kakak Kamu dibilangin pelan-pelan. Orang kalau buru-buru keselak kak, ujung-ujungnya meninggal. Pernah lihat ada orang meninggal gara-gara keselak? kan dimut, orang lagi jelasin dimut, payah sih kakak. Jadi Kak Gerlin yang mau jelasin atau saya nih? Saya biar diem aja nih. Saya kan udah persepsi kakak, maksudnya dengerin saya juga, jangan dimut lah kak. Kak, di sini 4.900 orang juga yang ngedenger itu dominan itu kamu, bukan saya. Kata siapa kakak dari tadi ngoceh juga kok? Yang dari tadi dominan ngomong di sini siapa teman-teman? Ya kakak lah, ini kan grup kakak ya, pasti yang dibelain. Iyalah yang dibelain kakak, saya kan sendiri di sini. Gimana sih? Udah? Iya. Udah belum? Saya boleh ngomong nggak nih sekarang? Dari tadi juga boleh. Oke, sekarang saya tanya, bener nggak tadi kakak bilang semua manusia ini diciptakan dari tanah? Betul nggak? Kakak bilang itu. Simbol. Apa itu simbol? Apa itu kalau simbol? untuk kayak kakak jangan seakan-akan dikatanya salah nih, skakmat. Oh enggak, my god, jangan kayak gitulah kak. Maksudnya gini. Simbol loh kak. Nabi Adam kan terbuat dari tanah. Maksudnya kalau kakak meninggal emang kemana? Ya dari tanah gitu loh kak. Artinya adalah manusia semuanya berasal dari tanah, gitu kan? Masa saya ini di Al-Quran disebutin kok. Di Al-Quran disebutin kita itu. Sekarang saya tanya, dari nggak ada kata simbol. Dari darah. Sebelum dari air mani, kakak baca diam, makanya kakak tuh diam. Gantian, berisik tahu. Kakak baca ayat 12-nya dulu dari ayat yang kamu bilang tadi air mani. Itu di sini iya kakak. Sebelum dari air mani, dari saripati tanah. Baca dulu ayat 12-nya dong. Saya tahu ayat itu. Ayat yang mau kakak sebutkan kan saya tahu. Pembelaan itu tidak baik loh kak. Tuhan, sabar ya Allah ya Tuhan. Kenapa kakak mut dari tadi loh? Orang lagi ngomong. Kamu nggak ngasih saya kesempatan ngomong. Kamu sadar nggak sih? Ngomong kakak dari tadi. Kamu dengar nggak saya ngomong apa? Aduh. Kamu dengar nggak tadi saya ngomong apa? Ngomongin soal tanah. Oke, next yang lain. Oke, jadi manusia itu berasal dari tanah atau simbol dari tanah? Kakak harusnya belajar dari awal terjadinya. Harusnya belajar dari awal. Saya cuman bertanya sedikit. Berawal terjadinya. Astaga Tuhan, ya Allah. Kakak nanya tapi kakak langsung belok-belok gitu aja boleh. Karena kamu tadi bilang manusia simbol dari tanah. Bos. Gimana nggak naik? Kamu tadi kan bilang manusia itu simbol dari tanah. Itu jawabanmu. Itu jawabanmu bukan? Pelajaran dari Nabi Adam kak. Saya nggak nanya. Balik ke tanah itu intinya. Tadi kamu bilang simbol atau manusia dari tanah? Kalau di Al-Quran, nih kalau jawaban Al-Quran, kakak nggak usah ngomong dari saya aja deh. Kalau Al-Quran menjawab, Al-Quran menjawab kita terbuat dari darah sel mani. Oke. Dari mani, sebelum dari mani dari saripati tanah nggak? Coba baca ayat 12-nya dari ayat yang kamu baca tadi. Ya kan kita makan dari mana kak? Astaga Tuhan. Saya tanya, nih udah jangan berkelok-kelok, jangan berkelok-kelok. Bilang dari tanah. Astaga. Coba logikanya aja deh kak. Tadi kamu bilang simbol, jadi manusia ini dari tanah atau dari simbol tanah?
Jawab. Udah next, kalau itu salah oke. Dari Nabi Adam sendiri. Kita bisa berpikir dari Nabi Adam. Kalau kakak bilang kita kembali ke tanah, iya betul kita kembali ke tanah. Kenapa kita dibilang makhluk tanah? Ya kita makan minum itu ngambil dari tanah loh kak. Jadi manusia dari tanah atau dari simbol tanah? Tanah. Oh, udah diralat ya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Oke, stop. Saya udah dapat jawabannya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari tanah nggak? Kenapa? Sama semuanya manusia. Sekarang saya tanya, Isa itu dari tanah nggak? Dari manusia. Sekarang saya tanya, Isa itu dari tanah nggak? Sama manusia, nggak ada perbedaannya. Saya akan bawa Al-Quranmu bahwa Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah, bukan dari tanah. Ayat, saya bawa ayat Al-Quran. Maksudnya Isa itu bukan dengar. Nih, makanya kamu belum belajar Quran, kamu jangan sok-sokan jawab saya. Ada ayat di dalam Quran bahwa Isa itu dari pengen nggak mau orang dengerin. Payah kakak nih di Al-Quran kenapa dibilang kalimullah? Karena itu ayat-ayat yang dikasih Allah kasih buat di umat-umatnya kak, sama seperti nabi-nabi yang kamu nggak malu gitu dilihat 5.700 orang, 5.800 orang. Kenapa saya malu? Saya kan hanya sabar. Sampai Ripa nangis loh nengok kamu nih. Ripa ini lagi nangis guling-guling ini. Ya? Aku juga nggak kenal, nggak apa-apa. Aku juga nggak kenal. Kenapa kakak mute terus sih pak? Kamu tuh berisik, nggak mau dengerin orang tua. Berapa emang orang tua gayam? Ya, saya masih bocil 6 tahun, digauli 9 tahun, oke? Nggak lucu. Ya, oke. Sekarang saya tanya, kenapa Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah, tidak dari tanah seperti manusia yang lain? Kalimatullah yang dimaksud di dalam Al-Quran kakak, bukan karena dia Allah, bukan. Yang dimaksud nggak nanya itu, kenapa Isa Al-Masih putra Maryam itu, dengerin, ini ayat Al-Quran. Ya. Iya, dan Maryam itu akan melahirkan Isa Al-Masih ya, yang dari ruhullah dan kalimatullah. Kenapa Muhammad tidak demikian? Justru lebih spesial Nabi Muhammad loh. Pakai telur nggak nih spesialnya? Aku seakan-akan lebih bijak gitu, enggak gitu. Maksud yang dari ke Al-Quran bilang kalimullah itu maksudnya itu firman. Saya tanya, kalimatullah itu firman Allah nggak? Iya, kalimat dari Allah gitu loh kak. Ya, saya tanya, masa kalimat Allah itu harus diribet-ribetin sih kak? Oke, kalimat Allah itu firman nggak? Iya, firman. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad ini lahir dari firman? Maksudnya firman itu yang tahu-tahu firman itu makanya dari kalimat Allah berikan firman kepada nabi-nabi. Saya tanya, saya nggak nanya Muhammad nerima firman, saya tanya Muhammad ini lahir dari firman Allah nggak? Itu udah dari itu ketetapan Allah kak, pasti ada. Makanya tadi saya bilang, makanya Alkitab juga kan bilang nanti bakalan ada nabinya sesudah aku ada, kan ada kak di Alkitab. Di mana di Alkitab ada nabi setelah Yesus? Cuman nggak jelas banget dibilangnya. Tapi ya, saya baru ingat memang ada nabi setelah Yesus, yaitu nabi palsu. Mau denger ayatnya? Bukan yang itu. Banyak nabi-nabi palsu dong. Ada banyak nabi-nabi palsu kak. Loh, ini saya punya datanya. Kamu buka ya, mumpung intinya dari tadi di Alkitab mengatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan, aku Allahmu. Dia nggak ada loh kak bilang kayak gitu. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Dia katakan bahwa dia utusan. Coba baca Yohanes 13 ayat 13. Yang mengaku aku Tuhan, dia bakalan ini kok kata dia. Coba, kakak pegang Alkitab. Ya. Coba baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. 6.000 orang loh di sini. Bagus.
biar sama-sama saling belajar. Ya. Iya. Intinya 6.000 itu adalah Ya, anggota API di sini 3.000 orang ya. 3.000 orang di sini. santai. Jadi kakak bakalan menang walau apapun gitu, pasti kakak menang karena mereka Bukan. pemuja kakak. Kalau aku santai orangnya. Saya buka room ini bukan mau menang kalah. Saya mau mencerdaskan orang. Kalau misalkan kakak nggak mau menang, kenapa Udah harus baca Yohanes 13 ayat 13? Hahaha. Udah Kenapa baca saya Yohanes 13 ayat 13, Kak? Udah, Kak. Dewasa dalam berdiskusi. Baca Yohanes 13 Kakak ayat harusnya 13. dewasa dalam diskusi, santai. Harusnya nggak usah di mute, nggak usah di ini, nggak usah diturunin. Harusnya santai. Berapa tadi? 13 ayat? 13. 30? 13. 13 ayat berapa kak? Yohanes 13 ayat 13. Ke Antioquia di Pisidia. Ke Antioquia ini apa nih? Di Pisidia. Yohanes 13 ayat 13. Oh, Yohanes pula. Sorry. Maklumlah saya bukan ini. 13. Kenapa di sana katakan apa? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Itu Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Akulah guru dan Tuhan. Tadi kakak bilang Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan. nggak bener. Loh, salah ayatnya. Bibelnya disalahin. Maksudnya itu paling muah ya kak, bukan soal dia itu Allah Tuhan itu sebenarnya. Ini juga saya mau menjawab pertanyaan kamu. Akan ada nabi setelah aku, kata Yesus. Coba kakak baca Matius 24 ayat 11. Wah itu aku kayaknya udah tahu. Maksudnya nabi-nabi yang lain memang banyak kak. Ada nabi palsu namanya setelah Jadi setelah Yesus ini akan muncul banyak sekali nabi palsu. Iya. Iya, jadi setelah Yesus nggak ada lagi nabi harusnya. Yang ada itu adalah nabi palsu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Di sini ada Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Bagaimana? Iya, jadi percaya Yesus yang bicara sendiri loh kak, bukan dari tulisan-tulisan. Coba baca lagi tadi. Firman Yesus yang menghakimi ya. Enggak yang tadi. Iya ini firman Yesus yang menghakimi, Yohanes 12 kak. Yohanes 12 ya. Nih, tetapi Yesus berseru. Nah, Yesus sendiri yang berseru kak. Katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Nah, maksudnya apa ini kak? Maksudnya kan dikatakan Tetapi siapa kepada saja dia yang telah mengutus aku. Iya. Nih, kamu makanya nyimak. Barang siapa percaya kepadaku. Sorry yang komen tadi fanatik, sorry aku nggak fanatik kak. Kalau aku fanatik saudara-saudara Udah nggak usah ditanggepin yang di bawah. Nggak usah ditanggepin ya. Barang siapa percaya kepadaku, artinya siapa saja yang percaya kepadaku, dia itu percaya kepada Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak, di sini nggak ada menyamakan loh kak. Loh, barang siapa percaya kepadaku, seperti itu membahayakan loh kak, umat-umat yang tersesat. Sementara Nabi Isa mengatakan jangan loh. Ini saya baru 2 kalimat, kamu itu udah panjang banget. Dengar ya. Barang siapa percaya kepadaku, berarti siapa saja yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku tetapi kepada Allah. Berarti Yesus ini ada di dalam Allah, itu maksudnya. Jauh banget kak. Loh, coba baca sekali lagi. Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku,
tetapi Ya, jadi apapun yang percaya, Makan kakak orang lagi ngomong selalu begitu. tetapi percaya, lanjut. Nih, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Jadi firman yang disampaikan kepada kan? Kakak jangan begitu, dia enggak. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Maksudnya akan diperintahkan yang kasih. Tetapi lanjutnya dong. Tetapi dia percaya tetapi kepada dia. Berarti firman itu Allah yang kasih gitu loh Kak. Nah, yang telah mengutus aku, jelas banget loh Kak. Dengerin saya, lihat saya sini. Dengerin saya, lihat sini. Jelas Kak, jelas banget. Oke, lihat saya. Barang siapa percaya kepada perkataan Agatha, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kata-kata yang berasal dari saya itu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Artinya Yesus itu berasal dari Sang Bapa. Nah gini deh Kak, kalau seandainya Yesus benar-benar Kak, dia Tuhan apa, harusnya nggak usah sampai Kak dengar itu tadi dia untuk bilang menjelaskan Yesus, bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya kenapa Allah. dia harus merelakan segala macam ini, sementara Allah itu nggak akan seolok-olok itu untuk ini loh Allah nggak gitu Kak, harusnya nggak seperti itu sayang. Kakak, tadi barang siapa percaya kepada Yesus bukan percaya kepadanya tetapi kepada Bapa. Berarti setiap apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan Bapa, betul? Iya, firman Allah. Yesus bilang baptis. Itu kata Bapa. Kakak nggak baptis? Iya, jadi kalau perkataan Yesus itu adalah perkataan Bapa yang mengutus dia, semua isi Alkitab ini kalian dengerin dong. Udah. Lari-lari orang ngebahas ini malah suruh baptis. Loh, Gak ada karena aku gini. lagi ngebahas ini loh Kak. Benar. Makanya kakak ini nyimak. Yesus itu kan kata-katanya bukan cuma satu huruf, bukan satu kalimat. Semua pengajaran Yesus itu adalah pengajaran Bapa. Jadi kakak harus percaya. Yesus itu mau kita ini selamat dengan jalan apa? Percaya kepadanya. Karena percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Terus. Ya. Oke. Kakak kalau nggak mau dengerin penjelasan saya, kakak turun silakan. Oke, udah. Ya. Kalau kakak sudah mendengar, logikanya begini. Kalau aku, mulai muat. saya turunin. Jadi kalau kamu, saya suka ketika kamu bilang jangan percaya sama Yesus, tapi percaya kepada Bapa. Jadi apa yang dikatakan Yesus, kamu harus dengerin. Yesus bilang jangan percaya sama dia, tetapi percaya kepada Bapa. Karena apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan Bapa. Jadi kalau Yesus ngajarin kamu bahwa setelah aku ada nabi palsu, kamu harus percaya. Kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana diskusi ini berlangsung dan bagaimana juga jawaban serta penjelasan daripada Agatha terkait dengan pertanyaan Muslim yang menyamakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ataupun menyamakannya dengan Tuhan Yesus. Teman-temanku, jika ada yang berkata bahwa Nabi Muhammad sama dengan Tuhan Yesus, itu sudah bisa dikatakan tidak benar. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi biasa ataupun manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Allah ataupun firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya sang firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan di dalam Injil bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Artinya dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi jika ada yang berusaha untuk menyamakan, kan sudah pasti itu berbeda. Sebab Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa. Sebab Nabi Isa bukanlah Tuhan ataupun Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.